Halo teman-teman Car Vlog. Di episode kali ini gue pengen sharing nih tentang tips untuk membeli sebuah Daihatsu TAF. Apa aja sih yang perlu dilihat, perlu dicek sebelum kita semua mencoba untuk membeli Daihatsu TAF second ya pastinya ya, karena kan gak ada yang baru. Tapi mungkin gue sebelumnya pengen cerita dulu sedikit sejarah tentang Daihatsu TAF di Indonesia. Jadi Daihatsu TAF ini sebenarnya dia adalah sahabat sejatinya Suzuki Jimny ya. Kurang lebih mereka lahir di era yang sama di tahun 70-an, dan keduanya itu menjadi mobil 4x4 yang kelasnya lebih ke arah kelas ukuran kecil ya, bukan besar di Indonesia, dan ternyata dari Sabang sampai Merauke banyak yang make. Banyak faktornya juga, salah satunya kemudahannya juga kalau misalnya kita mau mencari partsnya. Terus dia sangat bandel buat dipakai off-road, buat dipakai kerja. Dan kalau kita mau bergaya pakai mobil TAF juga nggak kalah kerennya ya, sama mobil 4x4 lain yang mungkin di zaman itu lebih banyak yang terlihat kelasnya di atasnya gitu, seperti Jeep ataupun Toyota Land Cruiser. Oke, jadi Daihatsu TAF itu di Indonesia itu pertama kali masuk itu di tahun 76 ya. Aslinya sih 74, tapi pertama masuk itu 76. Itu generasi pertamanya ada F10 dan F20. Di Indonesia banyak juga orang menyebutnya TAF kebo yang bensin ya. Nah, TAF kebo yang bensin itu 1000 cc itu sekarang jadi barang yang boleh dibilang jadi barang koleksi ya. Banyak orang yang make itu bukan buat di off-roadin, tapi justru untuk sekedar dirawat, dirapiin ya, jadi salah satu inilah barang peninggalan di tahun 70-an yang sekarang diamanin nih sama orang-orang. Setelah generasi pertama itu, generasi kedua ada F50 atau orang sebutnya TAF kebo ya, TAF kebo yang diesel. Ada juga yang ngomongnya TAF badak, ada juga yang ngomong TAF kebo. Nah intinya kalau yang generasi kedua ini, F50 itu sekarang mesinnya udah diesel, cc-nya 2500. Kode mesinnya itu DG ya, kode mesinnya itu udah DG. Dan TAF kebo ini sampai sekarang banyak juga yang pakai off-road. Peruntukannya emang gak cuma off-road aja, ada juga sebagian orang yang pakai ini untuk kayak misalnya untuk bekerja di kebun, ataupun juga sama kayak yang generasi pertama dijadiin barang koleksi. Setelah itu di generasi ketiga di Indonesia tuh kurang lebih masuk tahun 1985 itu ada F70 atau generasi yang ketiga. F70 nih sebenarnya paling luas ya, paling banyak, rentangnya juga paling panjang di Indonesia, dan variannya juga paling banyak. Jadi F70 ini ada yang TAF GT, F70, ada yang TAF Rocky, F75 yang lebih panjangan sedikit. Dan abis gitu ada juga kalau yang lebih panjang lagi orang nyebutnya TAF Highline ya. Walaupun sebenarnya Highline itu ada juga yang ukuran Rocky, ada juga Highline yang ukuran GT yang pendek gitu. Jadi yang gue lihat sih emang TAF Highline nih dengan TAF kayak GT, Rocky itu masih sangat beda-beda tipis ya. Bahkan sampai sekarang orang pun masih belum terlalu tahu pasti gitu. Sebenarnya persisnya bedanya apa sih di antara TAF GT, Rocky, dan Highline itu. Nah, setelah itu generasi keempat ada F73 dan F78. Jadi F73 itu adalah TAF GT yang versi depannya udah pakai independen ya. Jadi suspensi depannya udah IFS, sementara F78 itu adalah TAF Rocky yang depannya udah IFS. Jadi generasi keempat tuh jadi generasi terakhir TAF yang ada di Indonesia, dan terakhir itu diproduksi tahun 2007. Kebayang gak sih pakai TAF tahun 2007 Rocky independent? Wah, itu impian gue sih. Oke, jadi kali ini kita bakal langsung ngeliat aja kira-kira apa yang perlu dicek nih, diperhatiin untuk ngebeli Daihatsu TAF second. Oke teman-teman, kita udah ada di samping TAF Rocky-nya Om Teguh. Jadi kita akan lihat tiap bagiannya kira-kira apa aja yang perlu diperhatiin nih kalau mau beli sebuah Daihatsu TAF.
Karena ini untuk peraganya adalah sebuah TAF Rocky generasi ketiga jadi ya, F75. Jadi kurang lebih ini penyakit yang ada di TAF untuk generasi ketiga. Tapi mungkin beberapa bagian tuh sebenarnya hampir sama juga ya untuk di generasi lain. Jadi yang paling pertama yang kita akan bahas itu untuk bodinya dulu. Untuk bodinya, jadi salah satu yang harus diperhatikan itu pertama adalah untuk nut-nutnya ya, garis bodinya. Ini di sini kita bisa ngelihat ini masih pada ketemu nggak sih garisannya, baik di bagian atas, bagian bawah sini. Biasanya suka terjadi itu kalau misalnya body mountingnya kita ganti, saat body TAF-nya ini diangkat, kalau diangkat yang nggak hati-hati itu yang ada jadi di bagian sini patah leher ya. Jadi dia kayak modelnya jadi turun gitu, kayak terkesan nggak pada ketemu nih garisan-garisannya. Ini salah satunya di bagian sini. Dan selain itu, kalau kita juga salah waktu ngangkat bodinya, kalau di TAF GT di bagian sininya rada dekok gitu ya, jadi rada kayak mendelep gitu. Nah, jadi untuk tips juga, kalau misalnya kita mau ganti body mounting di TAF itu, saat kita naikin bodinya, yang benar itu sebenarnya harus perbagiannya itu sisi dan sisi. Jadi maksudnya kita dalam ngedongkrak bodi ke atas itu jangan depan belakang seperti itu, tapi justru kanan kiri. Kalau kita naikin bodinya belakang depan, yang ada tuh bodinya jadi ketekuk. Kalau belakangnya terlalu ketarik ke atas, di bagian sini dekok. Dan satu lagi di bagian sini patah leher. Jadi yang benar kalau kita mau naikin bodinya itu ngedongkraknya itu mesti sisi kanan lalu kiri bergantian, bukan depan belakang. Masih ngomongin body juga, salah satu yang harus diceknya lagi adalah di bagian belakang. Ini adalah salah satu bagian yang paling rentan untuk kropos ya, di bagian sini. Di bagian sini, sama salah satunya lagi untuk di bagian decknya sini nih, di lipetannya sini. Ini adalah bagian rentan kropos. Kenapa bagian sini? Karena kalau saat hujan, salah satu bagian yang sering ngendap air tuh di bagian sini ya. Jadi pastiin juga tiap kali nyuci, ini adalah bagian yang masih dikeringin ya, dari TAF. Karena begitu dia ngendap lama, ini adalah bagian yang suka kropos. Selain dari urusan body, untuk bagian yang mudah kropos juga ada di bagian sasis. Ini adanya di bagian sasis sebelah kiri ya, untuk per yang depan. Jadi di bagian sini itu rentan sama kropos. Kenapa? Karena posisi sini adalah posisi tempat buangan air, jadi begitu kena bagian sini lama-kelamaan ini bisa jadi keropos ya. Ini kalau teman-teman perhatiin, jadi posisinya itu adalah di bagian ban kiri depan untuk per yang di bagian belakang, yang anti correction. Jadi itu harus diperhatiin kira-kira keropos apa enggak nih TAF yang kita mau beli. Selain itu masih ngomongin sasis, ini juga perlu diperhatiin teman-teman. Jadi untuk cross member depan ini juga rentan keropos bagian sini. Jadi bagian sasis kiri per depan dan juga cross member yang ada di bagian belakang. Kalau kita ngomongin masalah kroposnya, kalau body tuh lebih banyak PR-nya ya. Jadi sebisa mungkin nomor satu prioritasnya adalah untuk kondisi bodinya oke. Kalau misalnya body kropos, kita ngebenerinnya itu PR-nya jauh lebih banyak ya. Yang harus dikerjakan jauh lebih banyak ketimbang kalau sasis kropos. Kenapa kalau sasis kropos itu relatif lebih mudah pengerjaannya? Karena dia itu hanya sifatnya hanya sebuah plat metal dan bentukannya cuma lurus saja. Jadi untuk pengerjaannya itu nggak seperti body yang nanti setelah kita ngerjain untuk platnya, habis itu ada urusan dempul, habis itu kita ngecat lagi. Jadi sebaiknya kalau menurut gue prioritas nomor satu adalah cari yang kondisi bodinya oke ya, cari kondisi yang bodinya layak. Kalau misalnya ada bagian-bagian lain yang mungkin dirasa kurang, PR-nya nggak terlalu susah. Kita lihat ada apa lagi yang perlu dicek. Satu hal yang nggak kalah penting adalah untuk suspensi teman-teman. Jadi kita harus perhatiin juga untuk suspensi, terutama untuk pernya. Karena TAF ini cenderung suka mobilnya itu miring ke kanan. Miring ke kanan berarti arahnya ke sana ya. Miring ke kanan sana karena faktor per daunnya yang udah lemah. Nah kalau ditanya kenapa sebenarnya ini per daunnya itu gampang lemah yang sebelah kanan, karena di mobil TAF ini itu momen dari mulai kita ngomongin kopelnya sampai menuju ke gardan itu ngebuat mobil TAF ini nekennya ke arah kanan ya, terutama pas lagi akselerasi.
Jadi yang ada bagian kanannya ini lebih sering keteken ketimbang bagian kiri. Nah, karena itu akhirnya per kanan emang lebih cepat lemes ketimbang per sebelah kiri. Belum lagi emang ditambah kalau misalnya di mobil ini kan kayak misalnya kebanyakan posisinya itu ada di sebelah kanan. Dari transfer case, terus juga untuk akinya yang cukup besar dan lain-lain. Jadi emang wajar kalau misalnya mobil TAF itu suka miring ke kanan ya, kita lihat. Tapi itu nggak masalah, kita tinggal ganti aja per daunnya. Per daunnya kalau kita ganti satu set, kayak misalnya merek Indospring, itu kurang lebih harganya di bawah 4 juta ya untuk satu set. Walaupun barangnya susah, tapi pada intinya emang bisa diganti, yang penting ya di mobil ini per daunnya. Kalau kita ke dalam, nah ini dashboardnya juga penyakitnya di bagian sini nih. Ini bagian sininya suka gampang bolong ya, suka gampang rusak nih, ininya hancur bagian tray dashboardnya ini. Tapi ini juga bisa diganti sih, diganti segini jadi nggak masalah, barangnya ada. Terus ini juga kadang-kadang udah suka rusak, walaupun ya ini sama bisa diganti juga. Nah terus kalau kita ngomongin gearboxnya ini kita mesti ngecek itu dengung banget nggak. Kalau dengung banget itu biasanya dari lahernya ya, lahar-laharnya udah mesti diganti. Dan yang terakhir, kalau kita ngomongin transfer case-nya, ini biasanya kalau kita pakai off-road, misalnya kita pakai ke 4L ya, bentar ya, ininya arahnya beda nih, tapi intinya di 4L-nya ini kan 2H, 4H, terus kita geser lagi. Aduh, posisi gue susah. Wah, agak ketekan. Nah, dia pas di 4L-nya ini suka mental ke netral. Itu sebenarnya bukan karena ada kerusakan di dalam transfer case ini. Nah, itu adalah penyakitnya kalau misalnya kita ngebongkarnya itu masangnya nggak bener. Jadi transfer case TAF ini, dia garpunya kalau kita masangnya terbalik, itu suka bikin dari 4L mental lagi ke netral pas kita lagi jalan. Tiba-tiba jedang gitu. Itu dipastiin garpunya masangnya salah ya, terbalik. Mesti dibuka lagi, diracik ulang lagi. Tapi intinya nggak masalah sih, bukan hal yang terlalu susah ya. Oke, sekarang kita akan ngelihat di bagian mesin ya, kira-kira apa aja nih yang perlu diperhatiin. Pertama, bukan ke bagian mesin dulu, tapi justru ke bagian di pinggirnya sini ya. Ini TAF itu aslinya di pinggir-pinggirnya sini dia ada semacam karet. Ini banyak yang udah hilang atau udah getas, jadi keras. Ini intinya sebenarnya untuk meredam dari kap mesinnya ya, supaya dia nggak terlalu goyang banget. Ini nggak masalah, ini tinggal dibeliin aja karet-karet yang ada di pinggirnya untuk peredaman kap mesinnya. Nah, kalau kita ngomongin mesin, pertama yang pasti ya sebenarnya sama kayak mobil lainnya ya, mobil diesel ya. Kita buka dulu untuk covernya ini. Begitu kita buka, aduh ini keras. Intinya kalau udah kebuka, kita nyalain, kita bisa ngeliat dari sini nih, kira-kira kompresinya bocor apa enggak. Kalau misalnya dia uapnya berlebih, uap olinya berlebih, atau bahkan sampai ada oli muncrat gitu, sampai heboh banget, itu berarti kompresinya udah bocor. Nah, selain itu, kalau misalnya kita ngomongin bagian-bagian yang perlu diperhatiin, kayak misalnya ini bagian water outletnya ya, untuk radiator, ini suka kropos nih. Ini kalau udah kropos, ini tinggal diganti aja, nggak masalah. Selain itu juga, kalau misalnya emang udah dapet, enaknya yang langsung kita ganti, kayak misalnya filter solar gitu ya. Habis itu juga untuk water pumpnya ya, water pumpnya juga kita ganti. Karena kalau menurut gua itu hal-hal yang kayak wajar lah, terus juga amannya langsung diganti ya, termasuk untuk filter udaranya, apalagi oli ya, lebih pasti lagi. Terus juga yang gak kalah penting menurut gua juga untuk timing beltnya juga langsung diganti aja, karena kita juga nggak terlalu tahu kadang-kadang ya record dari yang sebelumnya gimana nih untuk servisnya. Jadi hal-hal itu sebaiknya langsung aja kita ganti baru supaya tenang juga. Kalau kita ngomongin pendinginan, sebenarnya pendinginan untuk bawaannya Daihatsu TAF itu udah cukup banget ya. Jadi radiator ini juga sebenarnya nanti kalau kita dapet gitu ya pastinya dikuras, di servis. Cuma ini ada sebuah tips juga teman-teman. Jadi kalau bawaannya itu untuk TAFmu F70, F75 itu dia untuk kipasnya kan masih kipas biasa. Itu dia biasanya tuh suka berisik banget ya. Apalagi kalau udah kita ngebut gitu, udah RPM tinggi, itu suaranya lumayan banget ngeganggu. Yang enak tuh supaya lebih hening tapi tetap pendinginan maksimal, itu ganti kipasnya yang Visco ya, dari yang tahun muda, dari TAF yang untuk independen.
pakai Visco kayak gini. Ini di bawah 1 juta ya, kira-kira 900 ribuan. Selain pendinginan juga optimal, suaranya bisa lumayan ngebantu ya, agak lebih hening lagi dari sebelumnya. Buat steeringnya di mobil ini biasanya juga yang harus diperhatiin tuh untuk rumah setirnya ya, atau steer house-nya itu. Jadi steer house-nya kita perhatiin apa udah ada oli netes apa belum, udah ngerembes atau belum. Kalaupun emang udah ngerembes sih, kita berharapnya itu cuma sekedar dari ininya aja ya, seal-nya. Nah kalau itu emang udah rusak ternyata seal-nya, itu biasanya untuk gantinya servisnya lengkap dengan ongkos tuh dia sekitar 1 juta sekian ya, nggak nyampe 2 juta. Jadi ini juga mesti diperhatiin nih. Oke teman-teman, jadi sekian dulu tips untuk membeli sebuah Daihatsu TAF second-nya. Semoga bisa bermanfaat. Dan secara keseluruhan kalau gue lihat emang paling penting tuh nomor 1 adalah untuk kondisi bodi dulu ya. Kenapa? Yaitu dia tadi, kalau misalnya bodi bermasalah, udah banyak keropos segala macem, itu PR lebih banyak ketimbang mungkin di bagian lain seperti kaki-kaki atau mesin yang relatif lebih bisa dibenahin dalam waktu yang lebih cepat dan nggak sepusing urusan bodi. Jadi emang tips menurut gua untuk kondisi bodi ya dulu. Sementara kalau kita ngomongin kayak mesin, sebenarnya treatmentnya standar kayak kita ngebeli mobil diesel second lainnya. Karena apa yang akan kita lakukan untuk nyegerinnya juga kurang lebih sama ya prosedurnya. Nah sementara untuk kaki-kakinya, kaki-kaki TAF itu tergolong bandel, tidak banyak masalah. Kalaupun kita udah dapet, kita cuma perlu perhatiin beberapa hal yang emang dirasa perlu dicek, kayak misalnya kita ngomongin untuk lah rodanya, habis itu kita ngomongin juga untuk kondisi as-rodanya, ada bunyi apa enggak, pasti belokin segala macem. Tapi semua itu intinya masih menjadi suatu hal yang normal ya kalau kita membeli kendaraan 4x4. Ya udah kalau gitu, terima kasih yang udah nonton, semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video The Car Vlog berikutnya ya. Dadah.